Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihanmu, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirimu. Pernikahan itu bukan perlombaan, bukan yang lebih cepat lebih baik, tapi pernikahan itu tentang perasaan untuk bisa mendatangkan keberkahan. Berarti kalau kita sekarang diberikan ujian di rumah tangga, selama bunda komit dengan tujuan pernikahan, maka seberat apapun badai itu menerjang, tetap kita akan arungi. Seorang suami yang baik, maka dia akan mencukupi kebutuhan istrinya, plus dia juga akan memenuhi kebutuhan orang tua istrinya. Boleh jadi keberkahan rizki suami kita itu datang karena dia memberi kepada ibunya. Seorang istri tidak boleh bertanya, oke, mulai hari ini mana yang kamu dahulukan, ibumu atau aku? Nggak bisa. Saya kira itu bukan pertanyaan perbandingan. Yang paling tepat adalah hari ini kita akan bicara tentang agar layangan tidak putus. Jadi babnya bunda, kita bicara tentang bab rumah tangga sebenarnya. Nah, layangan ini adalah sesuatu yang terikat gitu ya. Nah ternyata kalau kita bicara tentang ikatan, ada ikatan di antara dua manusia yang saling mencintai. Yang ikatan ini disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah mitsaqan ghalidha. Apa itu ahilman? Perjanjian yang suci, ikatan yang kuat. Namanya ikatan pernikahan. Maka oleh karena itu, ketika kita bicara pernikahan, maka kita butuh iman dan ilmu yang bisa menguatkan ikatan ini. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa mengikat satu pernikahan ini menjadi lebih kuat? Jawabannya, ketika punya tujuan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari pernikahan itu. Yang sudah nikah, ini jadi ilmu yang bisa menguatkan pernikahan kita. Yang belum menikah, ini bisa jadi ilmu yang bisa memberikan ilmu agar kita bisa siap mempersiapkan pernikahan kita. Yang sekaligus juga akan mampu jadi benteng tameng bagi kita ketika ada godaan-godaan yang datang dalam kehidupan kita. Jadi bunda, teteh sayang, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Setiap detik-detak kebersamaan kita dengan pasangan itu adalah ibadah. Nah, kalau rumah tangga itu ibadah dan berpotensi mendapatkan pahala yang besar, berarti godaannya banyak atau sedikit? Banyak godaannya. Kenapa ahilman? Karena pahala yang disiapkan itu besar. Dan kalau bunda ingat, kalau teteh ingat bahwa rumah tangga itu ibadah, maka kita tidak akan sia-siakan kebersamaan dengan pasangan kita di rumah tangga, kecuali untuk menuai mendulang potensi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, teteh, sebelum menikah dengan pasangan kita, menatapnya kalau ada nafsu jadi dosa, betul apa enggak? Tapi kalau setelah menikah, menatap pasangan kita itu ibadah. Naik lagi levelnya, mencium pasangan kita, pahala. Memasaknya, melayaninya, memberikan yang terbaik. Bunda, jadi cantik di depan pandangan suami kita, boleh atau tidak? Boleh banget, malah wajib. Harus. Siapakah perempuan yang paling baik itu? Kata Nabi, perempuan yang ketika dilihat oleh suaminya membahagiakan pandangan suaminya. Ketika diperintahkan taat patuh kepada suaminya selama suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Dan yang ketiga, ketika ditinggalkan mampu menjaga diri dan kehormatan dirinya. Jadi kalau bunda jadi cantik itu depan suami itu kudu. Makanya pulang dari sini bunda kudu berusaha jadi yang paling cantik depan suami. Layani suami. Itu penting. Kenapa? Ibadah. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga itu ibadah. Apalagi kalau bunda tahajud berjamaah sama suami, duha sama-sama sama suami, baca Quran berlomba dengan suami, sedekah berlomba dengan suami, taklim berlomba dengan suami. Kalau bunda hari ini tahu kebersamaan dengan suami adalah bab di rumah tangga ibadah, maka tidak akan menyia-nyiakan kecuali setiap detik-detaknya ingin beribadah dengan suami kita. Pegangan tangannya menggugurkan dosa, menatapnya menambah pahala,
menciumnya, memeluknya. Allahu Akbar, ini ibadah. Dan ini yang harus kita pahami betul-betul bunda saya. Wajar, karena pahalanya besar, maka godaannya pun juga besar, banyak. Yuk bismillah. Jangan jadikan rumah tangga itu beban, jangan. Tapi jadikan rumah tangga itu apa? Bagian menyempurnakan ibadah. Termasuk untuk yang belum nikah hari ini. Ingat ya, pernikahan itu bukan perlombaan, bukan yang lebih cepat lebih baik. Tapi pernikahan itu tentang perasaan untuk bisa mendatangkan keberkahan. Berarti semakin kita mempercepat datangnya keberkahan, maka salah satunya dengan pernikahan itu. Tapi ingat, pernikahan bukan karena gengsi. Kalau hari ini belum datang seseorang yang hinggap di hatimu atau bisa menerimamu, boleh jadi Allah sedang mempersiapkan orang yang lebih baik daripada siapa? Orang yang mungkin pergi meninggalkanmu. Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi Allah sedang menguatkan dan memantaskanmu agar Allah mempertemukan kamu dengan orang lain yang bisa lebih membahagiakan kamu. Yang sudah berumah tangga, coba pastikan, sudahkah niat kita untuk ibadah atau bukan? Nikah itu untuk apa Ahilman? Tujuannya meraih berkah. Apa itu berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa indikasinya Ahilman? Dua. Satu, kebaikannya itu semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah. Dan yang kedua, semakin bertambah kebermanfaatan kita kepada manusia. Itu berkah. Jadi rumah tangga itu atau nikah itu adalah sarana untuk bisa meraih keberkahan. Dengan cara apa? Bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan bisa menambah kebermanfaatan kita kepada manusia yang lain. Ini keberkahan. Makanya mohon maaf, doa ketika ada orang yang menikah, apa kalimatnya? Semoga Allah memberikan keberkahan atas kebahagiaan yang datang di rumah tanggamu, dan Allah memberikan keberkahan atas kesedihan, atas kesulitan, atas kemadorotan, atas sesuatu yang mungkin gak enak yang datang di rumah tanggamu. Semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi pertanyaannya bunda, bukan bahagia tidak bahagia, bukan. Tapi apapun keadaannya bisa menjadikan kita lebih dekat dan taat kepada Allah. Itu poin. Kalau bunda punya suami soleh dan dengan suami soleh itu bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, maka bunda mendapatkan nikmat itu. Tapi mohon maaf, kalaupun bunda tidak mendapatkan suami yang soleh, misalnya bunda punya suami yang kurang soleh, tapi dengan suami yang kurang soleh itu ternyata bisa membuat bunda semakin dekat dan taat kepada Allah, tetap bunda mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebaikan rumah tangga itu ya bukan pada sisi siapanya, tapi pada sisi apa yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Tidak penting kita menikah dengan siapa, tapi yang paling penting dengan siapapun saya menikah bisa mendekatkanku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin. Berkah itu yang ngasih siapa? Allah. Berkah itu adanya di mana? Dirasa, di nikmat. Makanya kita minta rizki bukan minta rizki yang banyak, tapi minta rizki yang berkah, betul nggak? Berkah itu adanya di sini, dirasa, di hati. Mana yang bisa mendekatkan kita dengan Allah, maka disitulah keberkahan yang sesungguhnya. Maka lihat di Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 ya, yang jadi ayat fundamental dalam pernikahan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, atau bahasa lainnya, dan di antara tanda-tanda yang membuatmu bisa lebih dekat dengan Allah, apa? Allah ciptakan untuk kamu sekalian apa? Azwaja, pasangan. Berarti kalau sekarang, apakah pernikahan kita ini Ahilman sudah sesuai dengan apa yang Allah mau atau tidak? Coba aja perhatikan, selama menikah menjadikan kita lebih dekat dan taat ke Allah atau tidak. Kalau itu yang terjadi, maka bunda mendapatkan tujuan yang kedua ini, meraih keberkahan. Makanya gini ya, kalau bunda ditanya, bun, kenapa sih sayang sama suaminya?
semakin ditanya alasan, semakin kita nggak tahu apa jawabannya. Karena rasa itu adanya di sini. Malah semakin kita mengemukakan alasannya, semakin kita tidak mencintainya. Karena cinta itu tidak butuh alasan. Karena semakin alasan itu hilang, maka semakin hilanglah cinta itu. Cukuplah aku mencintaimu karena Allah. Aku bertemu karena Allah. Aku menikah karena Allah. Karena itulah yang bisa mendatangkan keberkahan untuk diriku. Kenapa ini penting Ustaz? Dia cinta karena paras ada batasnya, ada expirednya. Jangan mencintai karena paras ada batasnya. Mencintai karena harta ada habisnya. Mencintai karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi ketika cintaku karena Allah, maka itulah yang akan kekal selamanya di hatiku. Cintai aku karena Allah. Jangan mencintai aku karena fisikku bisa berubah. Tapi cintamu karena Allah lah yang menjadikan keberkahan itu datang dalam kehidupan kita. Maka yang kedua nanti kebermanfaatan, Bunda. Jangan bertanya apa yang suamimu berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada suamimu. Rumah tangga itu bukan saing tapi saling. Rumah tangga itu bukan menuntut tapi menuntun. Kita tahu pasangan kita ada kekurangan. Iya, justru hadirnya kita menutupi kekurangan itu. Karena orientasinya apa? Keberkahan, kebermanfaatan. Ayah, aku tahu kamu tidak sempurna. Justru aku mencintai kamu karena kamu tidak sempurna. Sehingga kamu membutuhkan aku yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaanmu. Kalau kamu sudah sempurna, apa gunanya aku hadir di hidupmu? Justru cinta kita semakin sempurna karena ketidaksempurnaanmu disempurnakan oleh aku yang tidak sempurna. Tapi kan Ustadz, suami aku banyak kurangnya. Iya, emangnya kita nggak ada kekurangannya? Kita juga ada, betul apa enggak? Maka mulai hari ini, tutuplah satu kekurangan pasangan kita dengan banyaknya kebaikan di pasangan kita. Jangan dibalik. Kita mah kadang-kadang suka menutup banyak kebaikan pasangan kita karena satu keburukan pasangan kita. Kalau keburukan ingat terus menerus, kalau kebaikan lupa begitu saja. Ustadz, suami aku bukan gak baik. Baik sih, tapi luka di hati ini nutupin semua kebaikannya Ustadz. Suami kita ada kebaikannya atau enggak? Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Kekurangannya ada enggak? Keburukannya ada enggak? Demi Allah, kalau kita bandingkan, saya mah percaya kebaikannya lebih banyak. Tapi hanya kita seringkali fokus kepada keburukannya, sehingga keburukan itulah yang nutupi banyak kebaikannya. Kalau Bunda masih bicara, harusnya begini kan? Harusnya kamu kayak aku kan? Berarti Bunda masih jauh daripada keberkahan itu. Karena keberkahan itu, semakin kita bisa menerima kekurangannya, semakin kita bisa memberikan cinta terbaik kepadanya. Itu poinnya. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihanmu, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirimu. Ayah, aku tahu kamu banyak kurangnya, tapi aku tetap mencintaimu ayah. Karena yang tujuan aku adalah mendapatkan keberkahan darimu. Bunda, kalau rumah tangga kita adem-adem aja, fine-fine aja, enak-enak aja gitu ya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala dibalik ketidakbaikan dalam rumah tangga kita? Betul apa enggak? Ustadz, enak kali ya punya suami yang soleh, pinter, kaya, ganteng. Ingat, kalau Bunda dikasih sesuatu yang enak, berarti ujiannya ujian apa? Ujian syukur. Kalau Bunda dikasih sesuatu yang mungkin gak enak, ujiannya ujian apa? Ujian sabar. Kalau Bunda dikasih yang enak terus, bagaimana mungkin Bunda bisa mendapatkan pahala sabar? Bukankah pahala sabar itu Allah siapkan kepada kita ketika kita bisa menerima ujian yang Allah datangkan kepada kita? Maka bersabarlah di rumah tangga, karena rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama, berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau belajarnya lama, berarti ujiannya juga lama dan banyak. Nggak apa-apa.
Berarti kalau kita sekarang diberikan ujian di rumah tangga, selama bunda komit dengan tujuan pernikahan, maka seberat apapun badai itu menerjang, tetap kita akan arungi. Kenapa? Karena tujuanku bukan di sini, tapi tujuanku di sana. Bukan dengan masalah ini, tapi dengan kamu yang bisa menguatkan persoalan aku dalam hidupku. Sekarang saya tanya, kira-kira bunda sudah dapat ini atau belum? Satu, sudah makin taat ke Allah atau enggak kita teh? Atau yang kedua, sudah memberikan manfaat yang banyak atau tidak kita teh? Maka nanti bunda setelah menikah itu menyatukan dua keadaan yang paling besar. Menikah itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, bukan. Tapi menikah itu menyatukan dua keluarga yang saling mengisi dan saling mengerti. Itu rumah tangga. Maka nanti ketika rumah tangga nggak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu, nggak ada. Setelah rumah tangga, kalimat aku diganti jadi kita. Itu rumah tangga. Itu ibumu, bukan. Itu ibu kita. Itu ayahmu, bukan. Itu ayah kita. Ibu suami kita berarti ibu kita. Ibu kita berarti ibu suami kita. Bicaranya bukan tentang aku, tapi tentang kita. Karena rumah tangga itu menyatukan dua aku jadi satu kita. Itu rumah tangga. Apa orientasinya? Kebermanfaatan. Apa inginnya? Berkah. Makanya mohon maaf, Ahilman tuh paling tidak setuju kalau ada yang nanya begini, Ustadz, mana yang harus aku dahulukan? Ibuku atau suamiku? Ada nggak yang nanya begitu tuh? Saya kira itu bukan pertanyaan perbandingan. Yang paling tepat adalah bagaimana kita membersamai pasangan kita untuk sama-sama memuliakan orang tua kita masing-masing. Seorang suami yang baik, maka dia akan mencukupi kebutuhan istrinya, plus dia juga akan memenuhi kebutuhan orang tua istrinya. Begitupun sebaliknya, seorang istri tidak boleh bertanya, oke, mulai hari ini mana yang kamu dahulukan, ibumu atau aku? Nggak bisa. Tapi istri yang baik akan bilang begini, ayah, sayang, kalau kamu sudah mencukupi kebutuhanku, jangan lupa ya, kita berbuat baik sama ibu kita, sama ibu kamu. Maka tidak boleh seorang istri menghalangi suaminya ketika suaminya ingin berbuat baik kepada ibunya, selama suaminya sudah mencukupi kebutuhan istrinya. Ustadz, gimana kalau kita belum cukup misalnya belum cukup gimana? Oke, kita lihat orang tua suami kita kekurangan, membutuhkan bantuan, maka kita nggak boleh nutup mata dong. Turunkan gengsi kita, turunkan gaya hidup kita. Mungkin kita bisa turunkan gaya hidupnya agar suami kita bisa memberi kepada ibunya. Boleh jadi keberkahan rizki suami kita itu datang karena dia memberi kepada ibunya. Dan itu berangkat dari siapa? Istri yang soleha, istri yang baik. Jadi nggak boleh ya ada bahasa sekarang mulai hari ini pilih ibumu atau aku. Bukan perbandingan, tapi harus jadi keikhlasan bagi kita. Karena ketika bab rumah tangga yang kita inginkan apa? Keberkahan. Diuji dengan kenikmatan, ujian syukur. Ketika diuji dengan kesulitan, ujiannya sabar. Dua-duanya baik apa enggak? Baik. Selama menjadikan kita apa? Lebih taat ke Allah, lebih bermanfaat dalam kehidupan kita yang lain. Maka ayo ya, jangan mengedepankan ego. Kadang di rumah tangga itu kita sering gak mau mengalah ya pada hal-hal yang sebenarnya gak substansial. Hilangkan sikap curiga. Kecurigaan yang berlebihan mendatangkan kekhawatiran. Kekhawatiran yang ditanam terus-menerus maka berbuah kenyataan. Jangan mencintai seperti engkau menggenggam pasir. Kenapa Ustadz? Semakin engkau menggenggam pasir itu kuat, semakin engkau tidak akan bisa mendapatkan pasir itu. Betul apa enggak? Semakin erat, semakin sakit kan? Semakin kamu kehilangan apa yang ingin kamu cintai. Belajarlah mencintai apapun dan siapapun dengan apa? Dengan atas nama Allah. Cintai sewajarnya, cintai sepenuh hati, dengan tujuan bukan karena aku mencintainya, tapi karena aku memegang amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita.
Jadi kalau Bunda cinta suami itu gara-gara apa? Bukan karena cinta berlebihan, bukan. Tapi karena Allah perintahin kita untuk mencintai pasangan kita. Jadi kalau kita mencintainya, tidak terlalu berharap berlebihan. Karena yang namanya suami itu manusia, manusia berpotensi menyakitkan hati kita. Berharap kepada manusia berlebihan adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap, makin bersandar, makin sakit hati. Tapi kalau Bunda belajar ridho, belajar tawakal, belajar berserah sama Allah, ya Allah, aku sudah mencintai suamiku lebih daripada apa yang aku bisa. Aku mohon ya Allah, jaga suamiku, lindungi suamiku. Aku serahkan kepadamu ya Allah, apa yang terbaik untukku dan suamiku. Kalau kita menikah, tujuannya yang kedua untuk mendapatkan apa? Meraih berkah. Sampai ujungnya mendapatkan surga itu. Kita bukan hanya ingin bersama di dunia, tapi kita ingin bersama nanti sampai ke surga. Itu poinnya. Ini poinnya ya Bunda, fokus ke diri kita sebelum fokus ke pasangan kita. Karena cerminan pasangan kita itu tercermin dari bagaimana diri kita. Kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang ke kita. Yang bisa kita lakukan apa? Belajar berenang agar kita bisa kuat mengarungi ombak itu. Kita nggak akan bisa merubah kelakuan suami kita ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita terhadap suami kita. Dan ingat, Bunda tidak akan dihisab oleh Allah tentang sikap suami kita ke kita. Yang akan dihisab apa? Sikap kita terhadap pasangan kita. Jadi kalau ada ujian, kalau ada masalah, belajar tenang ya. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. So, bismillah, Ahil mendoakan mudah-mudahan rumah tangga kita, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kalau disebut layangan, layangannya tidak putus. Kalau ada masalah, ambil hikmahnya, ambil kebaikannya, karena selalu ada hikmah di balik musibah.